Ya, oke. Saya ulang ya. Jadi dari pretest yang kemarin Anda kerjakan adalah seperti itu spesifikasinya. Jadi perlu adanya data, ada supplier, kemudian punya beberapa data, kemudian di situ ada jenis barang, kemudian ada barang, kemudian ada berarti kategori ya, ada transaksi penjualan, kemudian ada karyawan, ada customer, kemudian ada apa lagi di situ? Ini ya, barang-barang yang dimiliki oleh supplier seperti ini. Kemudian dari sini data penjualan, kemudian ada customer, ya, kemudian ada dia bekerja sama dengan jasa ekspedisi pengiriman barang. Kemudian ada transaksi dan seterusnya. Dari sini kita dapatkan berapa entitas? 7. Ada 7. Apa saja itu? Supplier, barang, kategori, customer, karyawan, transaksi, dan pengiriman atau shipper gitu ya. Nah, kalau dilihat, ini dari yang saya sudah koreksi, itu rata-rata sudah paham bahwa entitas seperti apa. Ini salah satunya. Ini punya Ajeng gitu ya. Supplier benar, barang ada, customer, transaksi, karyawan, dan shipper, kemudian kategori ini nggak tahu entah kenapa kok big entity, padahal syaratnya big entity itu adalah dia nggak bisa berdiri sendiri, gitu kan, dia tergantung pada entitas yang lain. Gampangannya adalah kalau dia nggak punya suatu ID yang unik, yang bisa membedakan antara satu record set, data dengan data yang lain, maka dia big entity. Tapi kalau kategori ID ini adalah strong entity, karena dia punya ID. Bisa dipahami ya? Jadi dari sini kita dapatkan bahwa kategori ini bukan weak entity, tapi entity kuat, strong entity. Ya, jadi sebagian besar sudah paham cara mana yang menjadi entitas. Cirinya adalah yang dia itu punya primary key, punya atribut-atribut lain yang menyerangkan, gitu ya. Anda sudah bisa membedakan mana itu entitas, mana itu atribut. Jika ada nama dari siapa, berarti nama ini adalah atribut dari siapa, itu apa? Supplier, nama dari supplier, berarti atribut dari entitas supplier. Cuman permasalahannya adalah ada masih salah dalam menentukan relasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Memang di dalam spesifikasi tadi, ini udah benar, satu supplier mensuplai banyak barang, satu barang disuplai oleh satu supplier, maka relasinya adalah one to many, seperti ini. Kemudian, satu kategori dimiliki oleh banyak barang, satu kategori, ini sudah benar. Kemudian, shipper itu satu transaksi dikirim pada satu pengiriman, satu armada pengiriman, itu bisa mengirim banyak transaksi, ini udah benar. Karyawan juga dengan transaksi, ini sudah benar juga. Jadi setiap karyawan itu menangani banyak transaksi. Tapi satu transaksi ditangani oleh satu karyawan. Ini one to many, ini sudah benar. Nah, satu transaksi dilakukan oleh satu karyawan bisa melakukan banyak transaksi. Artinya apa? Besok dia transaksi lagi, sekarang transaksi lagi, boleh. Maka ini benar. Nah, yang masih salah di sini. Bisa kelihatan dari barang dan customer ini keliru. Kenapa kok keliru? Karena transaksi di sini ada relasi membeli, padahal membeli itu adalah transaksi pembelian. Ada entitas transaksi pembelian. Walaupun di requirement-nya memang berbunyi setiap customer dapat membeli banyak barang. Ini perlu diperhatikan gitu ya. Setiap customer dapat membeli banyak barang, bukan berarti barang direlasikan dengan customer. Kenapa? Karena setiap customer membeli. Membeli itu apa? Transaksi. Bisa diikuti sampai di sini? Jadi relasinya adalah setiap customer relasi dengan transaksi, bisa melakukan banyak transaksi, jadi ada relasi di sini. One to many. Satu transaksi dilakukan oleh satu customer, dan
Satu transaksi pembelian bisa membeli banyak barang, satu barang bisa dilakukan di banyak transaksi. Jadi relasi antara barang dan customer tidak langsung begini, tapi melalui entitas transaksi. Bisa dipahami sampai di sini? Kenapa Bu kok nggak boleh begitu? Jadi nanti akhirnya keliru. Kalau one to many seperti ini, ketika kita mapping adalah di dalam tabel barang ada ID customer. Benar tidak? Benar tidak? Coba kalau kita lihat mappingnya ya. One to many, yang banyak tambah banyak di tabel barang nantinya ditambah primary key dari customer, yaitu customer ID menjadi foreign key di tabel barang. Artinya apa? Satu barang hanya bisa dibeli oleh satu customer. Kenapa? Karena kan barangnya satu barang hanya muncul satu kali di tabel barang. Bisa dipahami? Nanti kalau bingung kita bahas lebih lanjut. Nah, akibat ketika customer, akhirnya satu barang hanya satu customer. Padahal tadi adalah setiap customer dapat membeli banyak barang. Coba kalau kita bikin ini ya, yang benar seperti ini saya tunjukkan. Yang benar adalah seperti ini tadi ya. Mana tadi? Antara barang dan transaksi gitu ya. Tadi kan yang tadi jawab tadi adalah antara barang sama siapa? Customer. Tapi yang benar adalah antara barang dengan customer itu ada transaksi. Kenapa? Karena spesifikasinya menyebutkan bahwa setiap customer dapat membeli, melakukan transaksi di banyak barang. Kalau kita bikin relasi langsung di sini, saya ulang kembali, biar nanti nggak bingung. Artinya apa? Satu customer nanti akan ada, satu barang ada ID customer. Artinya apa? Satu barang hanya bisa dibeli oleh satu customer. Nah, itu keliru. Tapi kalau begini benar. Satu barang bisa dibeli di banyak transaksi, satu transaksi bisa membeli banyak barang, relasinya adalah many to many. Satu transaksi dilakukan oleh satu customer bisa melakukan banyak transaksi. Artinya apa? Ketika kita mapping, ID customer ada di dalam tabel transaksi. Jadi jelas transaksi sekarang ini siapa customer-nya. Bu, customer ini membeli apa aja ya? Ini relasinya di sini. Satu barang dengan banyak transaksi, satu transaksi dengan banyak barang. Many to many di sini menjadi satu tabel sendiri namanya memiliki kalau di sini. Atau boleh nama yang lainnya. Di mana primary key dari barang dan primary key dari transaksi menjadi foreign key di tabel baru ini nantinya, ditambah dengan atribut-atribut yang ada di relasi. Artinya apa? Nanti di dalam tabel ini nanti kita bisa menyimpan ID transaksi A, barangnya apa saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang ERD dan mapping ke model relasional. Ini penting biar Anda punya konsepnya masih bisa dipahami. Oke. Silakan kalau masih ada bingung sampai di sini langsung ditanyakan. Atau perlu di-share kembali? Perlu di-share ulang? Jadi yang benar adalah seperti ini ya. Dari sini nanti kita dapatkan hasil mappingnya ada berapa tabel. Ya, Erni, silakan. Mau bertanya? Tadi kepencet. Oh, kepencet. Kirain bertanya. Ya, oke. Kalau seperti ini diagramnya, kira-kira mapping ke model relasionalnya hasilnya ada berapa tabel? Ayo coba dipikir ulang. 9. Dari mana 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama barang transaksi. Kalau yang aslinya adalah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu menjadi tabel, betul? Duanya dari mana? Barang sama transaksi.
Barang sama transaksi menjadi satu tabel. Hanya tambah satu tabel. Satunya lagi dari mana? 8, Bu. 8. 8. Ya, Betul. 8. Jadi hasilnya adalah 8 tabel. Hasilnya seperti itu. Jadi nanti silakan dibikin kalau mau melihat hasilnya seperti apa, kita bisa pakai Power Designer gitu ya. Atau perangkat lainnya seperti yang ini tadi, dari hasil tadi, kalau kita lihat adalah model relasionalnya, ini CDM itu sama dengan ER diagram, di sini belum ada foreign key dan seterusnya, cuman bedanya notasinya aja. Kalau di ER diagram itu adalah entitas digambarkan dengan entitas ditambah dengan atribut, ini entitas dan atribut diletakkan di dalam satu bentuk kotak seperti ini ya. Nanti kalau kita mapping ke model relasional, PDM ini setara dengan model relasional. Jadi kalau ini seperti ini tadi kita bisa lihat bahwa di dalam tabel barang akan ditambah dengan ID customer, ya kan? Hasil mappingnya seperti ini. Di tabel barang ada ID customer. Kenapa? Karena tadi relasinya barang dan customer adalah one to many. Satu customer banyak barang, satu barang satu customer. Artinya di sini ada customer ID. Artinya apa? Satu barang yang sama hanya bisa dibeli oleh satu customer. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena spesifikasinya adalah setiap customer bisa membeli banyak barang, satu barang bisa dibeli oleh banyak customer. Misal barangnya adalah HP dengan spesifikasi sekian, dia punya stok sebanyak 10, maka bisa dibeli oleh banyak customer. Maka seperti ini keliru. Tapi kalau kita menggunakan desain yang benar, maka antara tabel transaksi dan barang terdapat satu tabel detail barang, detail transaksi barang. Di mana nanti menyimpan data transaksi ini membeli barang apa dibeli di data transaksi. Jadi modelnya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas yang kemarin? Ada, Bu, saya, Bu. Iya, silakan. Saya mau tanya yang itu, Bu, yang karyawan bisa membawai karyawan lain itu loh, Bu. Kenapa kok nggak bisa dijadikan entitas, Bu? Kenapa Yang kok MG tidak itu. bisa dijadikan entitas? Oh iya ya. Iya. Sebentar, tadi ada. Saya share lagi. Kenapa kok tidak menjadi entitas? Ada yang mau bisa jawab? Satu karyawan, mana tadi karyawan, membawai karyawan lain. Berarti relasinya self relationship gitu ya. Jadi ke dirinya sendiri. Relasi ini adalah one to many. Artinya apa? Yang banyak tambah banyak, sisi karyawan akan ketambahan ID, satu ID. ID apa? ID karyawan yang merupakan apa? Atasannya. Jadi nanti di tabel karyawan hanya akan ketambahan satu kolom namanya adalah employee ID yang merupakan manajer atau atasan gitu ya. Jadi ini enggak, oh maaf ini keliru, ini harusnya tidak ada atribut ini gitu ya. Jadi employee ID itu nanti dia menjadi foreign key. Foreign key mengacu kemana, Bu? Mengacu ke dalam primary key dari karyawan, yaitu employee ID. Bisa dipahami? Atau saya gambarkan dalam begini, bentar ya. Atau mau digambarkan dalam ini ya. Biar nanti Anda punya konsepnya. Bentar, konseptual data model. Misalkan kita punya entitasnya adalah
Oke, seperti ini. Ini karyawan. Atributnya misalkan kita nggak usah terlalu banyak ya. Misalkan employee ID. Ini adalah primary key. Kemudian di sini ada nama, ada alamat. Seperti ini, oke. Dia relasi dengan dirinya sendiri. Nah, maaf, kalau di Power Designer gimana caranya? Saya agak lupa cara untuk relasi dengan dirinya sendiri. Sepertinya kok nggak bisa ya. Ditarik ke dirinya sendiri, Bu. Bisa ya? Ditarik ke dirinya sendiri? Ya. Oke, ya betul. Terima kasih. Nah, misalkan seperti ini, maka dia ditarik dengan dirinya sendiri. Ini ada relasinya adalah atasan ya. Kemudian kardinalitasnya adalah one to many. Satu karyawan adalah apa? Harus memiliki atasan. Satu atasan tidak harus tidak harus satu employee tidak harus menjadi atasan. Jadi relasinya seperti ini. Kalau kita generate ke model relasional, physical data model atau ke logical dulu, boleh seperti ini. Maka di sini akan ketambahan apa? Ini ya, karyawan employee ID. Jadi dia tidak menjadi tabel sendiri. Tapi kalau Anda lihat di sini ada karyawan employee ID, ini nanti menjadi foreign key mengacu kemana? Ke dirinya sendiri. Selalu foreign key itu mengacu ke suatu primary key. Kalau ke dirinya sendiri berarti dia ke primary key dirinya sendiri. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang terlambat ini saya di absensi, saya absen telat ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Coba kalau kita generate menjadi physical data modelnya, biasanya kita pilih nanti tipe datanya apa, baru nanti kita bisa targetnya mau pakai MySQL atau pakai Oracle dan seterusnya. Ini tergantung nanti bedanya adalah di tipe data yang dia support gitu ya. Jadi seperti itu, foreign key mengacu ke dirinya sendiri. Ini banyak warningnya karena memang ini kode-kode undefined, ini belum kita definisikan. Jadi memang one to many tidak menjadikan relasi itu menjadi tabel sendiri. Yang ada yang ingat kemarin selain yang bisa menjadi tabel sendiri selain many to many apa? Multi value. Betul, multi value betul sekali. Nah, masih ingat itu ya. Jadi multi value menjadi satu tabel sendiri. Nah, database nanti yang Anda buat, itu tadi yang kemarin untuk Anda pretest, itu nanti yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran selanjutnya. Bisa dipahami? Jadi kalau Anda kemarin sudah paham cara membuatnya, oh kenapa kok hasilnya menjadi 8 tabel, prosesnya seperti apa, nanti ketika proses kita belajar dalam satu semester ini, salah satunya adalah menggunakan database tersebut. Tentunya nanti di dalamnya sudah ada data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Bisa dipahami? Jadi nanti Anda nggak membuat database sendiri, tapi kita berikan. Anda tinggal mengimport data gitu ya. Dari situ nanti yang akan kita gunakan untuk praktikum. Datanya sama, karena nanti yang kita pelajari adalah query untuk mengelola data tersebut. Kalau datanya beda-beda, nanti akan terjadi kesalahan malahan. Jadi kita bikin datanya sama semua. Bisa dipahami? Jadi besok kalau ketika Anda praktikum masih ada kesulitan, kenapa sih datanya kok seperti ini? Dibaca kembali pretest itu. Pretest itu salah satu untuk Anda memahami database yang akan kita gunakan dalam satu semester ke depan. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk masalah perancangan database? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya?
Kalau nggak ada kita lanjutkan gitu ya. Jadi hari ini, apakah SQL server-nya sudah terinstall semua? Sudah. Iya, silakan yang belum terinstall silahkan komen di chat ya. Jadi kendalanya seperti apa silahkan di komen sini, karena memang mulai minggu ini Anda sudah mulai menggunakan SQL Server. Kemarin sudah saya sampaikan untuk SQL Server itu ada prerequisite untuk menginstalasinya. Ada yang pakai .NET Framework-nya, kemudian ada Service Pack-nya dan seterusnya untuk beberapa jenis perangkat Windows gitu ya. Bu, kalau nggak pakai Windows gimana? Nah, itu nanti pasti ada juga kendala lainnya. Pakai Mac, pakai apa, itu pasti akan Anda butuh penanganan yang spesial gitu ya. Jadi tolong disiapkan masing-masing bisa berbeda permasalahannya tergantung spesifikasi komputer yang Anda gunakan gitu ya. Jadi tapi di dalam karena SQL Server ini sudah banyak tutorialnya pasti nanti coba dicari, nanti akan ketemu gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk materinya adalah hari ini tentang transak SQL. Ya. Apa itu transak SQL? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah dengar tentang transak SQL? Jadi, Belum, Bu. belum ya. Transak SQL itu bahasa SQL yang dikembangkan oleh Microsoft SQL Server. Jadi sebenarnya bahasa standarnya database itu adalah SQL, support untuk semua DBMS. Tetapi ada beberapa provider DBMS itu yang mengembangkan sendiri bahasa SQL ini menjadi bahasa-bahasa yang digunakan untuk kebutuhannya. Kalau di dalam SQL Server namanya Transact SQL atau disingkat TSQL. Kalau di Oracle itu nanti Anda kenal namanya PL garing SQL, PL SQL gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Kalau yang lainnya saya kurang paham. Biasanya tulisannya juga SQL begitu aja. Nah, bahasa SQL yang standar yang umum ada itu pasti bisa disupport untuk transak SQL. Tapi tidak kebalikannya. Beberapa bahasa SQL tidak disupport untuk perangkat lainnya. Jadi ini yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi ketika Anda coba, Bu, saya pakai function concat di transak SQL kok nggak bisa, Bu, di MySQL. Nah, bisa jadi di MySQL nanti bahasa functionnya beda lagi, tergantung dari spesifikasi di MySQL. Cuman insya Allah kalau Anda cari referensinya pasti nanti juga ketemu gitu ya. Oke, ini materinya sudah saya upload di LMS. Kalau ada kesulitan mengakses, dicoba aja, sabar aja. Memang LMS-nya lagi perbaikan gitu ya. Jadi alamat LMS kalau kemarin saya sampaikan adalah di mana itu? LMSC gitu ya. Saya ketik di chat gitu ya. Jadi alamat LMS selain LMSC 19.polinema.ac.id itu bisa diakses juga di lms1.polinema.ac.id atau di lms2.polinema.ac.id. Jadi salah satu silakan diakses, kalau satunya kendala boleh diakses yang lainnya. Cuman memang ini banyak yang mengakses karena sebagian besar mahasiswa di Polinema sudah menggunakan ini, jadi mungkin banyak kendala. Nah, sabar aja gitu ya. Yang jelas di situ. Nanti misalkan ketua kelas kalau memang ada kendala boleh nanti di-sharing, Bu, materinya bisa di-share lewat WA, boleh nanti sampaikan aja. Oke. Jadi fokus pada kontennya. Nanti Anda filenya saya kasih gitu ya. Jadi transak SQL seperti itu. Pembahasan hari ini adalah apa itu transak SQL, pengertiannya, bagaimana kerangka di dalam transak SQL. Kemudian di sini yang dibahas adalah masih dua bagian yaitu variabel, kemudian select, set, kemudian ada beberapa lagi if, else, perulangan, kondisi dan seterusnya. Oke. Jadi transak SQL ini secara konsep dasar aja nggak perlu dihafal. Itu adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan dalam SQL. Karena SQL itu adalah bahasa basis data, maka ya seperti fungsinya seperti biasanya itu nantinya bisa Anda embedded-kan di dalam bahasa pemrograman untuk membangun suatu aplikasi. Nah, biasanya lebih berguna ketika bahasa ini memang mengurusi masalah-masalah yang terkait dengan database. Oke?
Jadi dia adalah ada bahasa pemrograman, nanti ada error handling-nya, ada perulangan dan sebagainya. Melalui SQL melakukan query transaksi kemudian dapat menerima jawaban dari database berupa hasil atau result set gitu ya. Query yang dilakukan di bagian klien diproses bagian server karena SQL server itu adalah client server. Jadi ketika ada saat klien itu bisa jadi dia nggak menginstal SQL server, dia nggak punya database ini ya untuk penyimpanan database-nya, tapi dia bisa mengakses ke server, nanti sistemnya seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan bahasa transaksi SQL, pemrosesannya ada di server. Kemudian ini secara umum Anda harus paham juga bahwa SQL ada bahasa umum yang digunakan di setiap RDBMS, nanti kemudian transaksi SQL ini diperluas, dikembangkan oleh provider. Kalau TSQL ada di SQL Server, punyanya Microsoft, nanti PLSQL punya Oracle, dan seterusnya. Oke. Dia bisa digunakan untuk logic programming seperti itu. Hasilnya ini ada sama dengan pemrograman secara umum, ada function, prosedur, while, case, if, dan else, dan lainnya. Ini beberapa perintah yang bisa disupport oleh transaksi SQL. Misalkan kita mau menggunakan suatu variabel, maka untuk variabel itu harus dideklarasikan dulu, caranya declare, add, name, dikasih add untuk nama variabelnya, kemudian tipe datanya. Kemudian untuk blok program bisa pakai begin dan end. Ini saya terangkan dulu, nanti baru kita praktekkan ya. Ada begin end. Jadi kalau ada beberapa, misal Anda mau melakukan if dan else, action-nya nanti ada 3 baris data, maka nggak bisa, kalau nggak ada blok program yang kita pakainya pakai begin dan end. Ada yang pakai kurung kurawal, ada yang pakai yang lainnya. Misalkan pakai begin end itu ada juga gitu ya, model seperti itu. Kalau di dalam transaksi SQL dia pakai begin dan end. Variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan. Variabel diawali dengan add. Untuk memberikan nilai bisa pakai set seperti ini contohnya. Declare add nilai, tipe datanya apa? Integer. Maka kita tulis seperti ini. Atau add nama, itu tipe datanya adalah varchar 30. Tipe data ini yang disupport oleh MySQL. Ada integer, ada varchar, nchar, dan seterusnya. Nanti kita pelajari lebih dalam di pertemuan selanjutnya gitu ya, tentang tipe data. Kemudian ketika mau menampilkan, maka pakai perintahnya select add nama untuk memberikan nilai, atau pakai set, atau langsung ketika kita deklarasi kita beri sama dengan. Oke. Seperti ini nanti nilai variabel kita bisa proses, kita kelola pakai pengurangan, penjumlahan, dan seterusnya. Tanggal kita bisa ambil dari tanggal yang ada di dalam sistem, pakai get date, pakai now, boleh pakai current date, dan seterusnya, nanti banyak sekali. Kemudian variabel ini nanti kita bisa juga memberikan nilainya berdasarkan nilai hasil query di dalam suatu tabel. Jadi ini kita berikan select add jumlah maksimal, itu adalah sama dengan kita ambil dari max, itu adalah fungsi agregasi untuk mendapatkan gaji yang paling besar di dalam gaji. Ini adalah kolom yang nilainya nanti paling besar di kolom gaji pada tabel gaji karyawan. Jadi kita bisa membuatnya seperti itu. Sedangkan penggunaan set itu adalah digunakan untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Contohnya ini set add nama. Nama ini pasti apa? Tipe datanya kalau ada petiknya? Tipe data apa? Ya, tipe data teks. String, betul. Teks nanti macam-macam, ada yang varchar, nchar, atau char, atau nanti long, bukan long ya, teks, dan seterusnya nanti ada di dalam ini ya. Itu gambarannya seperti itu. Oh, ternyata udah selesai. Ya, oke. Gambarannya, oke. Kita coba gitu ya. Jadi silakan yang sudah menginstal SQL Server, masuknya adalah di dalam SQL Server Management Studio atau biasa disingkat SSMS gitu ya.
Tampilannya adalah seperti ini. Kalau buka awalnya ini saya disconnect, ini komputer saya agak lumayan lambat, jadi saya buka dulu, takutnya lambat gitu ya. Ini connect-nya pakai seperti ini server Anda, database engine yang dipilih, bukan lainnya gitu ya. Database engine itu adalah untuk menyimpan database, kemudian server name-nya nggak usah dirubah, otorisasinya adalah boleh pakai SQL Server Authentication, atau pakai punyanya Windows Authentication. Kalau Windows itu berarti kita masuk melalui OS-nya, sistem operasinya. Selama kita jadi administrator, kita diizinkan masuk di situ. Atau pakai SQL Server Authentication, ini sesuai dengan yang Anda buat ketika instalasi. Misalkan di SA itu singkatan dari Super Admin. Ini saya setting password-nya seperti ini. Nanti kita kalau sudah masuk, bisa juga nambahkan user di sini. Ketika connect seperti ini, nah maka ini di sini tampilan SQL Server kalau yang belum pernah melihat SQL Server SMS seperti ini. Di sini ada desktop kiri ini, kemudian database itu muncul di bawahnya, semua database yang pernah Anda buat di dalam server Anda. Ini server Anda, ada namanya di sini. Misalkan ada orang lain yang mau akses ke server saya seperti ini, caranya gimana? Ya connect-nya tadi. Connect-nya tadi Anda server tab-nya apa, server name-nya apa. Harus syaratnya dalam satu jaringan. Masukkan IP dari server kita. Nyari IP gimana? IP config cari di CMD. Nanti ketemu IP-nya, masukkan di sini, authentication-nya harusnya Anda daftarkan dulu usernya. Yang punya hak akses apa, nanti kita bisa atur hak aksesnya di sini, security ini ya. Nanti kita bisa tambahkan login, ini beberapa lagi, misalkan nanti ada student, hak aksesnya hanya bisa melihat view, nggak boleh menghapus, itu bisa kita atur nantinya di situ. Oke, security untuk pengamanan, server objek ini nanti untuk melihat objek-objek yang ada di dalam database, backup, dan seterusnya. Kemudian nanti yang banyak kita kelola di dalam di dalam mata kuliah ini adalah yang ada di atas ini database. Misalkan ini nanti ada TSQL, kita bisa di dalamnya satu database nanti muncul lagi tabelnya apa, view-nya apa, tabelnya apa, ini nanti muncul semua yang sudah kita buat. Kemudian programmability kita tambahkan store prosedur seperti function itu, trigger dan seterusnya ada di sini gitu ya. Mengelolanya nanti ada di sini, yang sudah kita buat akan muncul di sini, dan seterusnya. Seperti itu gambaran umumnya. Oke. Misalkan kita mau bikin menggunakan transaksi SQL, berarti pakai new query di sini, diklik pojok atas. Kemudian di sini misalkan tadi ya, untuk membuat database, gimana tadi perintahnya? Deklarasi dulu. Declare, misalkan my name, harus diawali dengan add my name. Misalkan kita pakai apa? Varchar dalam kurung 5. Boleh seperti ini. Kemudian set add my name untuk, nah ini muncul ya. Variabelnya akan muncul di sini, langsung kita klik. Sama dengan karena dia varchar berarti ada petik, misalkan begini. Maka menampilkannya gimana tadi? Select add my name. Kita proses seperti ini, execute. Nah, kalau pakai select, dia tampil seperti hasil dalam suatu tabel. Ada kolom dan seterusnya. Kalau mau nggak ditampilkan dalam bentuk suatu tabel, pakai print. Seperti ini. Jadi dia ditampilkan sebagai suatu pesan. Panjang banget, Bu. Mau disingkat ya, bisa langsung. Ketika Anda deklarasi sudah punya nilai, nah, bisa pakai langsung gini, sama dengan yang di bahasa pemrograman kan bisa begitu ya. Anda bisa langsung memberikan nilai seperti ini. Atau nilai name ini saya ambil dari
tabel, misal saya nanti pakainya tabel TSQL. Harus pilih di sini. Di sini ini harus kita pilih tabel mana yang mau kita kelola. TSQL. Maka di sini apa? Select, add my name sama dengan misalkan kita ambil dari apa? Karena variabel ini adalah skalar, hanya menyimpan satu. Kalau kita pakai langsung begini, ini ya, misalkan from sales. Ini adalah nanti saya terangkan sales itu apa, customer, from customer name. Nah, nanti ini muncul di sini adalah name. Customer punya apa aja di sini, name. Nah, kalau seperti ini nanti pasti error. Kenapa kok error? Oh, name. Sorry, kita lihat dulu ya. Select bintang from ini tabelnya, sales dot customer seperti ini. Misalkan kita mau proses ini dulu. Nah, ada, oh di sini tidak ada customer name, makanya dia nanti error ya. Atau kita pakai kotanya ini, apa nama, contact name gitu ya, misalkan begitu. Berarti ini, seperti ini. Nah, kalau kita tampilkan satu, maka hasilnya adalah banyak. Padahal variabel ini, misalkan saya mau tambahkan begini, add my name, sama dengan ini, kira-kira ini untuk komen kita tutup gitu ya, kira-kira benar apa enggak? Yang ditampilkan atas, tapi yang di bawah tidak ditampilkan. Coba ini saya tutup. Dia tidak jalankan gitu ya. Padahal apa? Di sini harusnya menampilkan my name ini. Kenapa? Karena di situ banyak. Kita ambil salah satu. Kalau seperti ini kira-kira bagaimana? Nah ini. Coba. Harusnya satu muncul seperti ini ya. Kalau kita set nilainya adalah add my name, itu kita kasih nilainya adalah max seperti ini, kemudian kita print lagi, print add my name, hasilnya kira-kira bagaimana? Yang ditampilkan hanya ini ya, satu tadi ya. Jadi nanti akan ditampilkan, tapi kalau kita tanpa adanya max ini artinya apa? Datanya bisa banyak. Ketika error dia secara sintak nggak error, tapi hasilnya nggak bisa ditampilkan, maka dia hanya muncul komplit gitu aja. Ini contoh deklarasi variabel. Jadi variabel bisa kita ambil nilainya dari kita berikan langsung seperti ini, atau kita ambil nilainya dari sini. Nah, variabel itu pun nantinya bisa kita kelola dengan misalkan gini ya, print add my name ditambah dengan add my name. Ini kalau yang mau dijalankan seperti itu, jadi nanti digabung dia ya. Atau ini kita tambahkan lagi dengan kata-kata, atau nambahnya di depan. Nama saya seperti ini. Jadi ini kita bisa olah variabel itu sesuai dengan kebutuhan. Nama saya Dwi-Dwi gitu ya, seperti itu. Itu contohnya untuk variabel. Untuk yang lainnya adalah nanti bisa dilihat di sini di modul ajar. Silahkan dicoba gitu ya, karena kita pakai Zoom ini nggak bisa saya nunggu satu-satu Anda nyoba juga gitu, nanti malah makan waktu gitu ya. Jadi
Saya terangkan dulu, saya coba Anda lihat dulu, nanti silakan dicoba sendiri di masing-masing perangkatnya gitu ya. Jadi untuk select, oh ya oke. Select sama dengan persis yang di MySQL. Anda mau menampilkan semua data di dalam tabel customer gimana? Select bintang from customer gitu ya. Customer di sini. Kenapa kok pakai sales, Bu? Ntar nanti saya terangkan. Customer muncul seperti ini, perintahnya sama. Anda mau urutkan where customer ID kurang dari 10. Maaf Bu, yang ke share screen Word, bukan itu, bukan manajemennya. Oke. Oh, maaf ya. Oke. Jadi perintahnya sama. Sudah kelihatan? Ya. Oke, bagus diingatkan ya. Jangan Sudah diam Bu. aja. Oke. Nanti baru selesai. Bu, tadi itu nggak muncul semua gitu ya. Sudah selesai baru bilang. Contohnya ini ya. Jadi sama persis dengan yang Anda pelajari di MySQL, cuma nanti bedanya kalau nanti ada variabel dan seterusnya gitu ya. Kalau secara umum sama, misalkan Anda pakai where, kemudian diurutkan order by apa customer ID tanpa keterangan descending seperti ini. Kalau mau dibalik berarti pakai apa? DESC kan begitu ya. Kalau dari yang besar ke kecil, maka kita jalankan seperti ini. Ini kan sama kan? Ya, tapi ada tambahan-tambahannya berbeda. Tampilannya juga berbeda. Kalau ini nanti Anda ketik juga akan ada bantuannya. Nah, sekarang ini tadi. Kenapa, Bu? Ini kan harusnya nama tabel ya. Nah, yang berbeda di dalam MySQL itu adalah di dalam MySQL itu kita bisa tambahkan selain di tabelnya itu kalau kita lihat ini ya, customer, sales customer ini yang di kiri ini ya. Kita klik gitu ya. Kalau kita lihat propertinya adalah nama tabelnya adalah nama database-nya di TSQL. Servernya ada di sini, usernya SA, skemanya sales. Nama tabelnya adalah customer, tapi di sini ada skema. Apa itu Bu skema? Skemanya adalah penjualan sales. Jadi kalau kita lihat struktur dari SQL Server itu setelah database di bawahnya itu ada skema. Di dalam skema nanti ada beberapa tabel. Jadi kalau kita lihat dalam database TSQL ini skemanya itu ada HR, production, sales, stat gitu ya. Kenapa? Untuk apa? Sales kalau kita lihat aja. Sales ini ada customer, order details, order, dan shipper. Ini database-nya sama dengan yang Anda gunakan untuk pretest tadi. Nanti saya lihatkan diagramnya gitu ya. Nah, ini 3, 4 ini adalah di skema sales. Artinya apa? Di dalam kelompok sales. Untuk apa, Bu, skema? Itu mengelompokkan tabel. Buat apa dikelompokkan? Nanti ketika kita atur dalam user, itu kita bisa atur. User ini bisa mengakses, punya hak penuh di dalam skema sales. Artinya apa? Bawahnya ikut semua. Jadi nggak per tabel-tabel. Untuk memudahkan pengaturan. Bisa jadi ini adalah unit kerja yang ada di perusahaan. Ini bagian produksi, ini bagian penjualan. Nanti penjualan itu dibikin sebagai skema sendiri. Gimana cara membuatnya, Bu? Ya, create skema. Seperti kita membuat tabel. Skema. Namanya skema. Misalkan namanya coba. Create skema coba. Di dalam database TSQL. Nah, nanti kita kalau mau membuat tabel yang ada di dalam skema coba, kita bikinnya gimana? Create kayak seperti biasa. Table namanya tabel coba gitu ya. Nah, isinya adalah dalam kurung misalkan kode ini adalah integer, primary key begitu, satu aja. Maka ini misalkan di tabel coba kita kasih coba dot menunjukkan bahwa tabel coba ini ada di skema coba. Seperti itu.
Ketika di-execute, maka kalau kita lihat di sini di-refresh, kalau belum muncul, nanti di database. Oh, belum muncul ya? Di database, sebentar, TSQL, tabelnya akan muncul, harusnya muncul. Nah, ini ya. Ada muncul tabel namanya coba, tabel coba. Ini coba itu adalah skema. Kalau nggak pakai skema, Bu, bagaimana? Coba kita copy di sini. Skemanya saya hilangkan. Seperti ini. Di-execute. Sukses. Walaupun namanya sama, tapi karena depannya berbeda. Ada yang, ini kalau kita lihat, hasilnya adalah di dalam database nanti, DBO tabel coba. Artinya apa? Dia nggak punya skema. Jadi memanggilnya nanti langsung tabel coba. Misalkan, select, bintang, from, tabel coba, maka begini, ini hasilnya untuk mengakses data di tabel coba. Tapi kalau kita mau yang diakses yang ada skemanya coba, berarti dia dianggap sebagai tabel yang berbeda. Seperti ini. Walaupun isinya sama. Kenapa sama? Karena ini tadi copy. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi itu perbedaannya, sedikit perbedaannya, nanti ketemu perbedaan-perbedaan lagi, nanti akan sambil jalan saya terangkan gitu ya. Perbedaannya kalau di SQL Server ada skema untuk mengelompokkan tabel, kalau di MySQL belum ada. Oke, itu saya lanjutkan ini. Selain variabel, apalagi yang bisa kita tambahkan? Ini langkah-langkah nanti bisa dilihat ya, kalau lupa, tadi saya terangkan lupa, bisa dilihat di sini. Ini cara membuat tabel, membuat database, bisa langsung di sini create databases, atau pakai perintah query, create database, seperti itu. Kemudian tabel juga begitu, Anda nanti diminta untuk mempraktekkan ini contohnya select, dan seterusnya. Ini tadi kita sudah coba, kita coba yang belum dicoba aja ya. New tabel, kemudian set primary key. Jadi kita bisa pakai bahasa SQL, kalau saya lebih suka pakai bahasa SQL, lebih fleksibel gitu ya. Nanti muncul data tabel di sini, nanti silakan dicoba sendiri. Kemudian variabel ini tadi sudah. Yang belum apa? If, kondisi. Nah, kita coba dulu. Oke, kita pakai if, gimana caranya? Misalkan, if 2 sama dengan 2. Maka, apa? Then benar. Then print. Seperti ini. It's if ini nggak pakai then ya, apa ya? Kok saya lupa ya, bentar. Kita coba ini. Is not permit. Ya, harusnya petiknya 1 ya. Benar. If ini, coba pakai then tadi, harusnya benar juga. If 2 sama dengan 2, then, oh nggak pakai then ya. Berarti nggak pakai then, oke. Seperti ini. Kalau 2 sama dengan 4, ini kan salah ya, berarti harusnya nggak muncul. Nah, di sini dia nggak muncul kalimat benarnya, karena kondisi ini tidak terpenuhi. Itu untuk if-nya. If itu kalau else seperti apa? Ya ini ya nggak ada then-nya, langsung perintahnya apa, print, dan seterusnya. Kalau dengan kondisinya berbeda bagaimana, Bu? Pakai else ini ya. If 2 sama dengan 2, artinya 2 sama dengan 4, maka benar. Else-nya kita bisa pakai else seperti itu. Ya. Contohnya, if ini, dan print benar.
else print salah gitu ya. Kira-kira apa munculnya? Salah, karena 2 tidak sama dengan 4, gitu ya, kondisi seperti itu. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah iya, ada if di dalam if gitu ya, if bersarang gitu ya. Kita pakai variabel, itu tadi kita nggak pakai variabel. Kalau pakai variabel bagaimana? Ya tinggal diganti aja. Kita pakai variabel pun sama, misalkan kita pakai variabelnya declare add my var, itu misalkan adalah small integer, nilainya sama dengan 2 gitu ya. If add my var itu sama dengan 4, jadi nilainya nggak langsung kita sebutkan, tapi kita simpan dulu di dalam variabel ini pun boleh. Seperti itu salah. Atau nilainya kita ambil dari database. Saya, kalau ini tadi ada 2 cara gitu ya. Nilai kita langsung tulis tanpa variabel, misalkan begini, kita tulis di sini 2, ini cara pertama. Kemudian kita pakai variabel caranya seperti itu. Atau kita ngambil nilai dari suatu database. Misalkan apa? Misalkan, ya database-nya diambil dulu di dalam variabel, select itu tadi, terus nanti dipakai query ini, atau kita langsung if, apa misalkan, max, oh nggak bisa ya, select-nya ya, select-nya berarti apa? Ya kita ambil dulu, declare add my var sama dengan small integer gitu ya. Ini select add my var, kita ambil dari sama dengan count jumlah baris yang ada di bintang from apa tadi sales customer, berapa jumlah customer gitu ya. Maka myvar ini akan menyimpan jumlah customer yang ada di dalam tabel customer. Kita print dulu. Print at myvar. Untuk ngecek kita lihat dulu berapa jumlahnya. 91. Jadi nanti ada kondisi misalkan if at myvar kurang dari berapa? Kurang dari 100, dan cetak sedikit, misalkan begitu ya. Else-nya adalah apa? Banyak. Misalkan begitu. Kita kasih print di sini, ini kita kasih print di situ. Misalkan seperti ini, baru ini titik komanya. Harusnya munculnya apa? Sedikit. Karena apa? 91 kurang dari 100. Jadi nilai variabel kita bisa ambil dari satu tabel, kita tentukan sendiri, atau langsung nilainya dimasukkan sini. Bisa diikuti ya sampai di sini ya? Bisa? Oke, saya lanjutkan. Ya, oke. Kalau bingung langsung di-cut aja. Ini begin end, untuk begin end misalkan else-nya itu banyak aktivitas action yang dilakukan lebih dari satu baris, maka pakai begin end. While untuk apa? Untuk perulangan. While nilai, nah misalkan ini contohnya while. Misalkan kita pakai myvar gitu ya. Declare myvar adalah small integer. Nilainya kita kasih nilainya adalah 0 begini. Kemudian while do gitu ya. Selama myvar
itu adalah kurang dari sama dengan 10, then yang dilakukan ada 2. Yang dilakukan adalah print gitu ya, print at my var. Nah, tapi ini kalau kita ginikan aja kan dia akan looping forever ya. Karena tidak selalu 0 nilainya. Benar tidak? Coba kita cek ya. Dia akan proses terus ini, nggak berhenti-berhenti. Sampai besok nggak akan berhenti. Kenapa? Ada yang tahu? Karena nilai myvar-nya selalu di bawah kurang dari 10. Artinya apa? Dia akan nggak berhenti, maka di stop aja. Harus ada kondisi ini dia 0 terus, karena dia nggak ada perubahan. Berarti kita selain print ada 2 kegiatan yang harus kita lakukan, maka pakai begin tadi. Begin diakhiri dengan N. Apa? Selain print adalah nilainya diupdate. At myvar itu sama dengan at myvar dikurangi, kan begitu ya, sehingga nilainya ditambah agar nilainya itu berhenti di 10 misalkan begitu ya. At myvar sama plus 1. Ini kok ada merah-merahnya ya ini. Coba aja dulu. Apa yang salah? Silahkan dicek. Declare. Well, myvar kurang dari ini. Begin print myvar. Add. Apa ini ya? Kalau nggak rapi, bingung juga ngeceknya ya. Apa ini, ada yang tahu? Print myvar. Myvar sama dengan myvar plus 1. Incorrect syntax. Ini bisa, ini. Oke. Ini nggak boleh ada koma ya. Ini apa ya? Saya kok nggak tahu ya errornya di mana. Bentar. Kalau kita nggak pakai ini. Apa ya? Sebentar. Apa kira-kira? Jika myvar small integer sama dengan no. While myvar seperti ini. Ini harusnya udah benar. Saya nggak tahu ini. Add. Kita hapus dulu deh. Add. Oh maaf, set. Nilainya harus pakai set. Add myvar itu sama dengan add myvar. Jadi untuk memberikan nilai pada variabel harus ditambahin set plus 1. Berarti dia akan nantinya akan mencetak 0 sampai 10. Karena pas selama 10. Kalau mau ditambahin per 2, kira-kira hasilnya gimana? Penambahannya ada 2. Mulai dari 0 ke 2 gitu ya. 0, 2, 4 genap gitu ya. 0, 2, 4 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Untuk while. Oke. Selanjutnya adalah nanti silakan dicoba. If else variabel sudah, begin end sudah ya.
Nah, itu gambaran umumnya. Untuk menampilkan pakai print. Bedanya print sama select apa? Kalau select nanti data akan ditampilkan seperti kolom-kolom. Jadi seperti dalam suatu tabel. Tadi bedanya sudah saya tunjukkan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Nah, sambil saya cek ini, jangan-jangan mendengarkan Bu Dwi menerangkan sambil tiduran ini nantinya. Enggak ya? Buatan Bu. Boten, sip. Harus, kan ini kuliah ya. Anggap Anda kuliah, cuman posisinya di rumah masing-masing. Walaupun sebelahnya ada bantal, ada guling, jangan dipeluk-peluk ya. Tetap di depan komputer gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi nanti lebih banyak kita pakai belajar pakai logika. Oh, ini juga sintak-sintaknya apa, menghafalkan fungsi-fungsinya bagaimana dan seterusnya. Tapi yang kita kelola nanti ya itu query-query itu tadi. Jadi Anda mainnya query seperti itu. Punya gambaran? Ya. Kok saya itu kurang tertarik database, ya udah enggak apa-apa, tapi kita kan belajar ini ya. Bagaimana Anda nanti ke depan saya nggak tertarik ke database, Bu. LA saya nanti ke jaringan, ya nggak apa-apa, tapi sekarang Anda belajar basis data, ya kita pelajari gitu ya. Suatu saat siapa tahu dibutuhkan. Kita juga nggak tahu ya ke depan itu seperti apa ya. Belajar juga Anda ketika mempelajari sesuatu jangan dilihat hanya ilmunya, tapi bagaimana Anda mendapatkannya, prosesnya, tolong dilihat, diperhatikan. Gitu ya. Dicoba-coba kayak tadi Bu Dwi nyoba, oh kalau ini nggak pakai variabel gimana? Oh ini errornya bagaimana? Jadi makanya kemarin saya minta Anda instalasi sendiri, pasti errornya setiap orang itu beda-beda, perangkatnya udah beda. Ada yang error 5.224, ada yang error 1.833. Siapa mau hafalin error segitu banyak? Gitu ya. Bu, saya ada error 5022, ini apa, Bu? Ya nggak tahu, Bu Dwi juga nggak hafal. Ngapain kurang kerjaan hafal errornya ya, tinggal dicari. Di Google itu karena biasanya perangkat, apalagi Microsoft itu lengkap. Dia nanti ada error sekian, di copy aja bagian errornya, coba Anda searching. Kalau ada error, ini belajar juga ada error, jangan fobia. Cari tahu errornya bagaimana. Bu, connect nggak bisa, Bu. Munculnya error 24. Cari error 24 saat connect ke database. Nggak bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Tapi nanti biasanya keluarnya juga bahasa Inggris ya. Tapi kan Anda nggak harus menghafal bahasa Inggrisnya. Saya juga bahasa Inggris saya pas-pasan gitu ya. Saya kalau suruh menghafal itu memang susah. Mau belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dulu belajar, ya nyantolnya sedikit-sedikit. Memang kemampuan menghafalnya kurang. Saya lebih banyak ke logikanya. Kalau saya suruh ngitung matematika, saya tertantang. Tapi kalau untuk menghafal memang susah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Bisa dipahami ya? Nggak ada alasan, Bu, saya nggak bisa, ini errornya bahasanya apa. Dicari. Nanti dari situ Anda proses belajar itu begitu. Kalau nggak ada error, malah nggak suka saya. Anda akhirnya nggak belajar. Mencari tahu, menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya. Biasanya ibu-ibu ini, cewek-cewek ini yang fobia sama error. Bu, error langsung ditutup. Errornya apa? Nggak tahu, Bu, saya tutup tadi. Jangan langsung histeris ditutup gitu. Ya udah dijalankan lagi, errornya dibaca lagi. Gitu ya. Nah, kalau ketemu di kampus enak. Error ini mungkin ada teman yang sudah juga mengalami yang sama, sharing, oh ini tadi penyelesaiannya bagaimana. Nah, kalau di sini pun bisa begitu. Anda bikin grup, error ini ada yang pernah nggak bikin, mengalami. Solusinya bagaimana? Daripada saya nyari dulu, padahal nyari itu juga bagian dari belajar gitu ya. Siapa tahu ada yang bisa untuk cara cepatnya. Boleh sharing masalah error dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke. Oh ya tadi saya janji untuk menampilkan, ntar saya share lagi. Database yang TSQL tadi seperti apa, nanti database itu yang Anda gunakan. Nanti mungkin nggak tahu pertemuan berapa akan menambahkan database ini. Jadi TSQL ini kalau Anda lihat tadi, saya tampilkan ya diagramnya. Oh, nggak muncul diagramnya. Udah kita bikin baru. Create new diagram. Kalau di MySQL menampilkan diagramnya pakai apa? Ada yang ingat?
Diagram itu yang mana sih, Bu? Kira-kira diagram itu yang apa? Diagram itu adalah, kita dari diagram itu kita bisa lihat tabel-tabel yang ada di dalam database kita bisa lihat relasi antar tabel gitu ya. Kalau di dalam MySQL adanya di designer gitu ya. Betul, di designer sebentar. Ini tapi kok saya kecilkan ya, apa cara ngecilkannya? Nah, biar kelihatan semua. Saya kecilkan lagi bisa nggak ya? Oke. Jadi kalau kita lihat, nah ini sama dengan yang tadi, yang kita bikin di pretest tadi, ada order detail, itu adalah relasi antara produk dengan order penjualan. Cuman ini pakai bahasa Inggris karena memang MySQL dia bawaannya MySQL, kita nggak ini gitu ya. Ya, jadi relasi antara penjualan, order, transaksi dengan produk, satu penjualan bisa menjual banyak produk, satu produk bisa dijual di banyak penjualan. Maka dia, ini saya geser sini, maka relasinya many to many. Karena many to many, saya ulang-ulang ini, mohon maaf. Jadi mungkin kalau agak bosen ya, mohon dimaklumi gitu ya. Karena konsep database ini penting. Many to many produk dan order atau transaksi, sehingga relasi itu menjadi satu tabel sendiri. Di sini dikasih nama order details. Atau kalau tadi melakukan penjualan, boleh terserah. Tapi di sini namanya order details, artinya details dari order. Tadi kan menyebutkan satu produk bisa dijual di banyak penjualan, satu penjualan bisa menjual banyak produk. Nah, data itu disimpan di sini, order ID 1, produk 1. Order ID 1 selain produk 1, produk 2. Produk 2 selain dibeli di order ID 1, dibeli di order ID 2, dan seterusnya. Nyimpannya datanya di sini. Jadi data produk yang dibeli di setiap penjualan, di setiap order, di setiap pemesanan, itu ada di dalam order details. Oke. Kalau tadi kita bahas tentang employee, di sini ada manager ID, relasinya adalah self relationship gitu ya pada dirinya sendiri, maka employee ID di sini pasti kita cari mana nih, manager ID. Nah, ini dia. Manager ID ini merupakan foreign key mengacu ke dirinya sendiri, mengacu ke employee ID. Jadi kalau kita lihat ini, kita lihat propertinya, kalau Anda lihat di sini bahwa mana nih? General, oke. Nah, foreign key-nya adalah manager ID di tabel employee. Foreign key-nya, primary key-nya adalah employee ID. Jadi manager ID di dalam tabel yang sama itu merupakan apa? Merupakan foreign key mengacu ke tabel itu tadi. Itu cara balik nol tadi Kak, saya nggak tahu. Diagramnya ini ya. Itu tadi relasinya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Kemudian apalagi misalkan di dalam produk ada kategori produk. Satu produk, satu kategori banyak produk. Maka di dalam produk pasti ditambahin primary key dari kategori. Di sini ada kategori ID. Jadi nanti di produk ketahuan, produk ini kategorinya apa. Namanya apa, ya harus dijoinkan antara kategori dan produk. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat atau kurang cepat? Halo? Jadi ini Zoom kita ini saya rekam. Nanti kalau memang Anda butuh untuk di-share, untuk dilihat ulang, boleh nanti minta ke saya, ketua kelas gitu ya. Nanti saya kasih linknya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Jadi kalau terlalu cepat,
bisa dibaca lagi di videonya. Karena pakai Zoom ini saya juga mikir berapa ribu kali gitu ya sebenarnya. Ya, karena kondisi ya kita harus tetap optimal gitu ya. Bu, saya nggak ada masalah Bu Zoom. Iya, alhamdulillah kalau begitu ya. Cuman ada beberapa mungkin kendala jaringan dan seterusnya. Jadi saya berusaha optimal gitu ya, saya terangkan, Anda nanti coba sendiri. Kalau ada kesulitan bagaimana? Boleh lewat LMS, boleh lewat WA, Bu, ini apa? Tapi sedapat mungkin coba dicari dulu permasalahannya. Entah Anda searching, entah diskusi, dan seterusnya. Kalau masih tetap ada kendala, boleh disampaikan. Karena sebenarnya dengan adanya kendala itu, di situ Anda belajar juga. Bisa dipahami ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Materinya ada, tadi yang PDF, kemudian yang PPT sudah saya share di LMS. Nah, ada job sheet yang harus dikerjakan, di situ ada soal latihan, sehingga Anda mencoba sendiri bagaimana mengoperasikan SQL Server, gitu ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui LMS. Coba diperhatikan jangka waktu yang diberikan pada setiap tugas. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa nilai tugas bukan hanya ketepatannya, tapi juga waktu Anda mengumpulkannya. Bisa dipahami? Dan usahakan dikerjakan dengan jujur, dikerjakan sendiri, gitu ya, bukan copas, karena tujuannya adalah belajar, bukan menyelesaikan tugas, tapi belajar, sehingga nantinya tugas otomatis akan terselesaikan. Bisa dipahami? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silahkan dikerjakan job sheet yang sudah saya sharing di LMS. Semoga tidak ada kendala. Kalau gitu Zoom-nya saya tutup gitu ya. Sampai sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Oke.